anak juga harus ke dokter gigi, kan masih gigi susu. Justru itu, karena gigi anak-anak masih gigi susu dan rahangnya masih bertumbuh, maka pertumbuhan gigi dan rahang tersebut harus dipantau. Karena gigi susu yang sekarang ada di rahang itu merupakan cikal bakal tempat untuk gigi permanennya, yang mana bila gigi susu berlubang dan harus dicabut sebelum waktunya, maka gigi penggantinya akan tumbuh berantakan, tidak sesuai tumbuh pada tempatnya. Dan gigi susu yang berlubang dan dicabut itu tidak bagus untuk pertumbuhan rahang. Jadi gigi susu harus selalu dipantau pertumbuhannya dan tidak boleh sampai berlubang, terutama anak-anak yang masih minum susu. Rata-rata gigi depannya menjadi hitam dan hancur, dan itu tidak sehat untuk si kecil. Karena apa? Karena kuman tadi ikut tertelan saat makan dan akhirnya mengganggu pencernaannya. Memang ibu-ibu tidak akan melihat kesehatannya terganggu di saat itu, tapi di kemudian hari, karena kesehatan yang terganggu akibat bakteri yang tertelan itu tidak langsung dirasakan, tetapi buntutnya yang akan panjang, masalahnya akan panjang. Jadi biasakan anak-anak dibawa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terutama begitu gigi anak ibu sudah mulai mengalami pergantian, itu harus sangat dipantau pertumbuhannya. Gigi anak saya jadi double, padahal tidak pernah goyang. Sekarang sudah tumbuh gigi di belakangnya. Bisa jadi pada saat gigi permanen atau gigi dewasa mulai tumbuh, dia tumbuhnya agak miring ke dalam, ke bagian lidah, ya. Padahal gigi susunya sebenarnya sudah goyang, tetapi karena goyangnya masih sedikit, ibu tidak memperhatikan bahwa gigi itu goyang dan si anak juga tidak merasakan goyang. Tapi karena tidak digoyangkan dan gigi dewasanya sudah tumbuh, maka gigi dewasa yang tumbuh itu menjepit gigi susu yang sudah goyang, yang akhirnya terasa seperti tidak goyang, yang akhirnya menjadi cekat. Bila ibu tidak berani untuk membantu si anak menggoyangkan giginya, datanglah segera ke dokter gigi supaya pertumbuhan gigi dewasa bisa kembali normal pada tempatnya dan melakukan self correction. Gigi susu tersebut harus dicabut, jangan ditunda, sebaiknya dicabut ya. Gusi anak saya bengkak dan gusinya berwarna putih dan sering terjadi berulang, dan bila saya tidak sengaja saat menyikatnya pecah, maka keluar nanah. Aduh, kalau ibu sudah tahu, gusinya ini sering sekali mengalami infeksi, bernanah, bengkak, walaupun si anak tidak mengeluh sakit. Jangan dibiarkan, Bu. Itu artinya gigi yang gusinya di sebelahnya sudah sering bengkak itu sudah mati. Dan gigi yang mati itu menjadi tempat sarang kuman dan penyakit sisa makanan. Itu sebabnya di saat lubang itu penuh dengan sisa makanan dan bakteri, dia akan mengalami infeksi dan bernanah. Dan bila infeksi itu pecah atau bisul itu pecah, nanah itu kan ikut tertelan, berarti kan menelan bakteri dan bangkai. Jangan dibiarkan, Bu. Cepat bawa ke dokter gigi. Gigi tersebut harus dicabut bila gigi itu adalah gigi susu. Dan bila itu sudah gigi permanen, maka gigi itu harus ronsen untuk dilihat apakah masih bisa dipertahankan dengan melakukan perawatan saluran akar atau dicabut. Kenapa gigi anak saya berwarna kuning padahal rajin sikat gigi? Warna kuningnya kuning apa, Ibu? Kalau misalnya kuning karena memang emailnya berwarna kuning dan giginya bersih, ya nggak masalah. Karena warna gigi itu sama seperti warna kulit yang ditentukan oleh genetik. Tetapi ibu bisa perhatikan, ambil tusuk gigi,
Di daerah yang ibu rasa giginya itu kuning, coba dicongkel begitu. Kalau ada plak, ada sisa makanan yang menempel, berarti gigi kuning itu karena kotor, bukan karena emailnya yang berwarna kuning, tapi karena kotor. Walaupun anak ibu rajin sikat gigi, mungkin saja namanya anak-anak ya, sikat giginya terlalu cepat, terburu-buru, atau cuma di satu sisi, dia sikatan di sini aja nggak pindah-pindah gitu. Akhirnya ada beberapa bagian yang terlewati. Coba perhatikan cara dia menyikat gigi dan perbaiki cara menyikat giginya. Bila ibu tidak yakin, bawa ke dokter gigi, ceritakan pada dokter gigi, tanyakan dokter gigi untuk mengajari anak ibu bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Dan jangan lupa ibu, kalau ibu tahu anak ibu belum mampu sikat gigi sendiri, malam hari sebelum tidur, cobalah ibu yang membantu untuk menyikatnya, agar gigi anak ibu jangan rusak akibat plak yang berwarna kuning dan cekat pada permukaan gigi. Itu harus dihilangkan, Bu. Kenapa gigi geraham anak saya permukaannya ada garis hitam-hitam, bintik-bintik hitam? Pada umumnya gigi kita memiliki parit, jadi permukaan kunyahnya itu memiliki parit-parit. Bagi sebagian orang ada paritnya yang berbentuk garis yang tidak terlalu dalam. Pada sebagian orang parit tersebut dalam-dalam banget. Jadi pada saat kita mengunyah makanan kan berarti menumpuk seperti gini ya. Nah, parit-parit ini akhirnya dipenuhi oleh makanan yang kita tumbuk-tumbuk tadi karena paritnya terlalu dalam. Nah, karena pada saat kita sikatan kita tidak membersihkannya dengan baik, akhirnya parit itu menjadi terkontaminasi oleh sisa-sisa makanan yang akhirnya menjadi hitam. Nah, kalau misalnya ibu menyikat gigi atau membantu anak ibu menyikat gigi, coba sikat giginya jangan ditekan, biar bulu-bulu rambut-rambut sikat itu bisa masuk, jadi bisa masuk ke parit-parit itu, jadi hasilnya akan maksimal. Tapi kalau ibu tidak yakin, seperti biasa, datanglah ke dokter gigi, biasakan kontrol setiap 6 bulan sekali. Dokter gigi akan meriksa parit tersebut. Bila hanya berwarna hitam, tidak masalah. Tapi bila warna hitam tersebut empuk, lembut, itu artinya sudah mulai proses berlubang. Sebaiknya ditambal. Saya pernah sakit gigi, tapi karena takut ke dokter gigi, saya hanya menempel Salonpas di pipi. Waduh, kalau cuma menempel Salonpas dan minum obat penghilang rasa sakit, itu kan sifatnya hanya sementara. Nanti sakitnya hilang sejenak, kemudian kembali lagi. Yang benar adalah datang ke dokter gigi, cari tahu penyebab sakitnya, dan atasi. Karena hanya menggunakan koyo dan obat penghilang rasa sakit sifatnya tidaklah untuk jangka panjang. Itu sama saja dengan menekan rasa sakit, kemudian membiarkan penyebabnya tetap di dalam mulut dan menjadi parah. Dan bila sudah menjadi parah, koyo dan obat penghilang rasa sakit tidak lagi membantu. Akibatnya, bila kamu ke dokter gigi dan gigi tersebut harus dirawat, maka akan mengeluarkan banyak biaya. Dan bisa saja setelah perawatan justru ada masih problem yang mengikuti, seperti rasa sakit yang berkepanjangan atau perasaan tidak nyaman di gigi tersebut. Saya nggak pernah memeriksakan kesehatan tubuh saya ke dokter umum karena memang nggak pernah sakit. Tapi saat ke dokter gigi, saya mau cabut gigi, dokternya tidak mau mencabut dan disuruh ke dokter umum memeriksakan darah. Bisa jadi karena ada kaitannya. Bila kamu punya kesehatan tubuh buruk tanpa kamu sadari, misalnya nih, kamu pengidap diabetes. Pasien diabetes itu kan di awal tidak pernah mengetahui kalau dia itu diabetes atau memiliki penyakit gula, ya kan, gula darah yang tinggi. Itu bisa berakibat fatal bila dokter gigi harus mencabut gigimu sedangkan kondisi tubuhmu itu tidak sehat. Bisa jadi setelah pencabutan tidak berhenti pendarahannya. Bisa jadi juga karena kesehatan tubuhmu nggak bagus, setelah pencabutan
bakteri yang ada di mulutmu karena mulutmu kotor masuk ke pembuluh darah, lalu beredar di tubuhmu dan akhirnya kamu masuk rumah sakit karena infeksi. Bisa jadi juga karena bila gigimu dicabut, kamu memiliki penyakit sistemik yang menyebabkan lubang pencabutan tidak menyembuh tapi mengering. Nah, kan yang dapat problem kamu. Jadi kalau dokter gigi curiga kesehatan tubuhmu itu tidak bagus, udah diturutin aja, pergi ke dokter umum, lakukan pemeriksaan general check up secara umum bahwa kondisi kamu itu oke. Karena ini berhubungan dengan keselamatan dirimu. Yang susah bukan dokter giginya, yang susah kamu kalau ada apa-apa. Selain itu, apa ruginya sih kita pergi ke dokter umum untuk general check up? Kan kita semakin umur, tubuh kita itu juga berkurang kesehatannya. Ada baiknya kita periksakan sehingga kita tahu ada apa dengan kesehatan tubuh kita. Jadi bisa terdeteksi lebih awal sebelum adanya keluhan. Saya sering tidak memiliki waktu untuk ke dokter gigi. Saya tahu gigi saya berlubang, tapi sementara ini gigi saya tidak sakit. Jadi sudah tahu kan harus ke dokter gigi? Ya, perlu nggak perlu akhirnya ya untuk dijawab. Karena kamu udah tahu gigimu berlubang, tapi tidak sakit dan kamu bilang tidak punya waktu. Sekarang kita lihat deh. Sehari itu 24 jam, kita tidur 7 atau 8 jam. Sisanya itu bekerja. Masa sih cuma 1 jam aja gak ada waktu? Bikin dong waktu. Bikin waktu di saat kamu belum sakit gigi. Karena bila kamu ke dokter gigi sebelum sakit gigi dan lubang tadi ditambal, tidak butuh banyak waktu dan tidak butuh banyak duit. Tapi bila kamu menunggu sampai lubang tersebut menjadi besar dan terserang sakit gigi, toh akhirnya kamu harus membuat waktu untuk ke dokter gigi. Jadi apa bedanya? Waktu yang kamu buat karena dipaksakan oleh rasa sakit atau waktu yang kamu buat karena kamu memang menyediakan waktu untuk diri kamu. Karena kalau sudah sakit berarti waktunya lebih lama di dokter gigi karena perawatannya lebih kompleks dan biayanya lebih mahal. Dan mungkin saja tidak bisa dalam 1 kali kunjungan diobati. Mungkin 2 kali, akhirnya kamu harus buang waktu lebih banyak. Segera ke dokter gigi ya.